Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Kriisani Mahardika. Ya, bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kondisi teman-teman baik-baik dan mudah-mudahan lagi sedang bahagia. Oke, pada video kali ini ya mungkin atau insya Allah akan menjadi video terakhir pada rangkaian tutorial Basdal yang sudah saya berikan. Pada video yang terakhir ini saya akan menjelaskan tentang relasi antar tabel. Relasi antar tabel ini merupakan hubungan yang diberikan antar beberapa tabel. Jadi jika kita ingin melakukan relasi, tentunya harus memiliki dua tabel sekurang-kurangnya. Jadi jika hanya ada satu tabel, tidak mungkin bisa adanya relasi. Nah, di sini sebagai contoh saya akan berikan kasus yang sederhana dan saya sudah buatkan tabelnya. Nah, ini tabel yang akan kita buat untuk melakukan percobaan relasi ini. Ada dua tabel. Yang pertama ada tabel barang jenis dan yang kedua ada tabel barang. Nah, sebelum kita melakukan percobaan relasi ini, teman-teman harus membuat dulu dua tabel ini dengan tabel barang jenis berisi dua kolom, yaitu kolom kode jenis dan kolom nama jenis, dan tabel barang berisi 4 kolom. Itu kode barang, nama barang, kode jenis yang diambil dari barang jenis, dan harga. Oke, supaya tidak terlalu lama, kita buat dulu tabelnya. Pertama kita buat dulu database-nya. Kita buat database latihan relasi contohnya. Nah, database sudah dibuat. Sekarang kita gunakan. Nah, selanjutnya kita buat tabel yang akan kita dibuatkan relasinya. Pertama, barang jenis. Isinya itu mencakup ada kode barang tadi, kode jenis bisa kita gunakan char dengan jumlah 4 huruf. Char dengan jumlah 4 huruf. Pasti not null karena tidak boleh kosong, karena ini elemen pentingnya atau kuncinya. Selanjutnya nama jenis kita beri varchar. Kita isi 35 atau 40. Sama juga not null karena ini required atau harus ada. Yang terakhir kita tentukan primary key-nya. Di sini yang uniknya itu pasti kode jenis. Sorry, itu udah pakai. Astagfirullah. Kode jenis. Nah, tutup di koma. Nah, sudah dibuat untuk tabel barang jenis. Selanjutnya kita isi dengan isinya yang seperti ini. Nanti kita gunakan insert yang sudah dipelajari sebelumnya. Nama tabelnya barang jenis values. Yang pertama tadi B001, namanya hard disk. Ya, sudah selesai untuk pengisian isi tabel dari barang jenis. Selanjutnya kita buat tabel barangnya. Ini tabel barang. Sekarang kita buat tabel barangnya supaya kelihatan. Berarti yang pertama, supaya kelihatan. Nah, berarti yang pertama kita buat dulu tabel untuk tabel barang ini. Create tabel barang. Yang pertama kode barang. Sama ini char dengan jumlah 4 huruf, 4 karakter, Sama ini not null karena ini diperlukan. Yang selanjutnya nama barang.
kita kasih varchar, kita kasih 50 batas maksimalnya, sama ini juga dibutuhkan required. Nah, selanjutnya ada kode jenis. Kode jenis ini sama, kita samakan dengan tabel barang jenis, yaitu char 4 huruf dan not null. Yang terakhir ada harga. Ini mungkin kita isi dengan integer, huruf angka. Sama juga not null. Untuk primary key-nya itu yaitu kode barang. Tutup. Tabel barang sudah dibuat. Sekarang kita isi datanya dengan data yang sudah ada. Kita isikan satu persatu. Insert into sama seperti tadi. Nama tabelnya barang, values, nilai yang akan dimasukkannya. Yang pertama B001 kode barang, terus nama barangnya Samsung 80 GB 7200 P strip ATA. Kode jenisnya K001. Harganya tidak perlu pakai tanda petik ya, karena ini merupakan angka titik koma. Nah, setelah dimasukkan, selanjutnya lakukan hal yang sama seperti yang di atas dengan mengganti nilai-nilainya. Nah, semua data sudah dimasukkan dari 8 data yang tadi yang berada di sini sudah dimasukkan satu persatu ke dalam database. Nah, selanjutnya tinggal kita melakukan relasi yang kita inginkan. Nah, relasi di sini hanya dalam bentuk penampilannya saja, karena untuk melakukan relasi kita bisa melakukannya di MySQL versi GUI-nya yang berada di browser yang bisa kita gunakan phpMyAdmin. Nah, untuk di sini yaitu kita akan hanya menampilkan relasi tabel dengan pemilihan dari antara dua tabel. Kita tampilkan dulu apakah benar sudah masuk isinya dari tabel pertama, tabel barang jenis. Tabel barang jenis sudah masuk. Selanjutnya tabel barang juga sudah masuk. Untuk kode jenis tadi salah saya memasukkan, harusnya bukan B001 tapi K001, K002 dan K003. Di sini mungkin kita akan melakukan alter tabel terlebih dahulu. Yang akan kita lakukan di sini update. Update kalau alter itu untuk mengubah tabelnya, kalau update untuk merubah isinya. Jadi update barang jenis. Sekarang kita set kode jenis sama dengan K001 dengan dimana nama jenis sama dengan hard disk. Oke, sudah diganti untuk yang pertama. Selanjutnya kita lakukan untuk yang kedua dan yang ketiga. Nah, sekarang sudah diganti. Sekarang kita coba lihat kembali isi dari tabelnya setelah kita ganti. Nah, sudah diganti. Selanjutnya kita lihat juga tabel barang.
sudah terganti. Nah, di sini yang akan kita lakukan relasinya itu bisa dilihat untuk tabel barang ada tabel nama jenisnya hard disk, prosesor, dan casing. Sedangkan di sini kode jenisnya satu kode jenis mewakili satu nama jenis, sedangkan di sini satu kode jenis itu bisa mewakili beberapa barang. Berarti di sini dapat kita artikan bahwa relasi di sini yang terjadi itu one to many. Jadi di sini satu nama jenis, satu isi dari nama jenis ini bisa mencakup beberapa nama barang, banyak nama barang. Sedangkan satu nama barang hanya memiliki satu nama jenis. Jadi di sini relasinya itu one to many. Nah, bagaimana cara kita menampilkan relasi antara kedua tabel ini? Ya, sekarang kita menggunakan fungsi select karena di sini yang kita lakukan hanya menampilkannya saja. Contohnya kita akan menampilkan semua barang dengan menampilkan nama jenis. Nah, kan di sini hanya kode jenisnya saja yang tampil. Sekarang kita akan menampilkan kode barang, nama jenis dari tiap nama-nama barang, dan harganya. Berarti kita menggunakan select. Oh ya, sebelum ke sana ada peraturan yang untuk pengambilan nama-nama kolom. Nah, di sini kita bisa mengambil kolom kode jenis dengan menyebutkan tabelnya terlebih dahulu. Jadi untuk mengambil tabel isi dari tabel kode jenis, kita gunakan barang underscore jenis dot dipisahkan dengan titik, nama kolomnya apa. Jadi jika kita ingin mengambil isi dari kode jenis, kita tuliskan barang underscore jenis titik, nama kolomnya apa. Nah, berarti kita sudah mengambil isi dari tabel kode jenis ini. Karena kita akan melakukan antara dua tabel. Kalau kita melakukannya satu tabel, tidak perlu melakukan seperti ini. Jadi kita coba. Karena yang kita pilih ini. Yang pertama kita akan menampilkan, karena kita tidak akan menampilkan kode jenis, berarti tidak usah kita ambil. Kolom yang pertama yang akan kita tampilkan kolom kode barang terlebih dahulu. Berarti yang kita inputkan barang, nama tabelnya, dot kode barang, koma, lalu kita akan menampilkan nama jenisnya apa. Berarti kita tuliskan barang jenis titik nama jenis, pisahkan dengan koma, lalu kita akan menampilkan nama barangnya, barang titik nama barang, koma lagi, lalu kita akan menampilkan harganya, barang titik harga. Nah, sekarang prom. Nah, di sini prom ini sesuai yang terus sering kita lakukan, tabel yang kita ambil datanya. Dan di sini karena ada dua, berarti kita tuliskan dua-duanya. Yaitu kita mengambil dari barang underscore jenis, koma, pakai koma, barang. Nah, sebagai pengkondisian, kita tinggal menyamakan atau memakai konsep persamaan antara kolom yang sama. Di sini kan ada kode jenis, di sini ada kode jenis. Berarti kita karena ini isinya sama, karena mereka saling berkesinambungan, maka kita tinggal menyambungkan atau menyamakan kolom tersebut dengan menggunakan persamaan. Untuk kondisinya kita gunakan where. Lalu untuk tabel yang pertama itu kode jenis, kolom yang pertama itu kode jenis dari barang jenis. Barang jenis dot kode jenis sama dengan. Nah, jadi jika tidak sama maka datanya tidak akan ditampilkan. Tetapi jika kode jenisnya satu sama lain sama, maka datanya akan ditampilkan. Barang titik kode jenis. Lalu kita akhir dengan titik koma. Kita lihat bagaimana tampilannya. Ini merupakan hasil relasi antar dua tabel yang sudah kita buat. Jadi kode barang dengan pengambilan nama jenis. Jadi Samsung barang ini, barang-barang yang kodenya K001 ini berarti nama jenisnya hard disk sesuai dari tabel barang jenis. Nah, yang K002 itu nama jenisnya itu prosesor, dan yang K003 itu casing.
Itu untuk relasi, dan kita juga bisa melakukan relasi ini dengan filter seperti yang sudah kita lakukan di penyeleksian itu, yang pada saat kita membahas tentang ini, membahas tentang seleksi menggunakan fungsi pengelompokan. Nah, dan juga seleksi menggunakan operator dasar. Sepertinya seperti kita contohkan seperti ini. Kita hanya ingin menampilkan barang yang nama jenisnya harddisk saja. Berarti kita tinggal menambahkan kondisi yang kita inginkan. Jadi kita pisahkan saja dengan N. Berarti kita pisahkan dengan N. Bukan seperti itu. Jadi N barang underscore jenis sama dengan harddisk. Barang underscore jenis dot nama jenis sama dengan harddisk. Kita coba seperti itu. Nah, jadi yang tampilnya itu hanya barang-barang yang masuk pada harddisk saja. Begitu juga kita bisa menggunakannya untuk prosesor. Dia yang tampil hanya prosesor saja. Ya, mungkin cukup sekian video yang saya berikan untuk mengenai relasi antar tabel ini. Ini mungkin sangat-sangat kurang untuk video ini, karena ini hanya melakukan relasi dengan menggunakan menampilkannya saja, tidak dengan melakukan proses relasi antar tabelnya secara langsung. Sekian video-video yang sudah saya buat, dari video yang pertama pengenalan basis data dan DDL serta DML sampai sekarang melakukan relasinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua yang sedang mencari tutorial tentang basis data. Dan terakhir, sebelum saya tutup video ini, saya mohon maaf atas salah ucap yang sering saya lakukan dalam video ini, juga dalam video sebelumnya. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.